Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuci tangan dulu. Tidak cepat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan bermacam Ibu Ludia selaku pendamping individu calon guru pengajar kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Narape, pendidikan kita semakin maju, semakin meningkat sehingga tidak salah dari daerah-daerah lain. Semoga anak-anak kita pun tambah pandai, tambah berbudi, tambah berakhlak. Calon guru penggerak yang saya hormati, rekan-rekan guru semuanya, puji syukur kehadirat Allah masih berikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Sebagai Mbak Rizky asal dari Aceh, sama seperti Bu Ambar yang sudah diceritakan tadi, saya guru GGD juga. Perlambatan dalam penyelesaian tugas-tugas LMS itu, Bu. Mungkin kalau hari ini misalnya sudah tugas keberapa, saya mungkin belum bisa mengakses. Nah, itu tadi keterlambatan dalam penyelesaian LMS itu akibatnya. Tapi insya Allah tetap diusahakan mengikutilah. Jadi karena jaringnya yang utama adalah jaringan sinyal ya, walaupun sudah menggunakan dua kartu, kadang adatnya bersamaan, tapi ya itulah tidak bisa kita duga, akhirnya tugas terlambat. Ada solusi lain supaya tugas tidak terlambat? Catat tugas-tugasnya. Jadi sebelum waktunya masuk ke bagian itu, saya udah memprediksikan mencatat tugas-tugas untuk hari esoknya. Jadi saya mengerjakannya di luar LMS dulu. Di LMS itu tahapan-tahapan yang ada itu beruntun. Maksudnya begini, Bu. Kayak kemarin kan di modul 1.1 itu ada pembelajaran yang diberikan kepada CGP itu berdasarkan jadwalnya sudah ada yang diberikan kan. Nah, di situ karena belum memahami, jadi masih sulit. Setelah ini apa lagi ya? Nah, harapannya ke depannya tahapan-tahapan yang ada di LMS tersebut antara modul 1 dan selanjutnya itu uruntunannya itu sama seperti itu. Jadi kami mengerjakannya juga tidak bingung gitu. Itu sih harapannya. Guru penggerak ini khususnya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya bisa profesional lah, Bu, di dalam bidang saya sendiri, baik sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai teladan bagi siswa, terutama di dalam kelas yang saya harapkan. Jadi saya ingin meneladani bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bisa saya terapkan di kelas. Nah, itu harapannya yang kemarin. Nah, untuk kekhawatiran kemarin memang lebih banyak pada diri sendiri. Jadi saya meragukan diri sendiri. Bisa nggak ya saya berpindah dari zona nyaman yang saya bilang. Selama ini kan mengajarnya ya seperti itu. Apalagi kan kalau untuk guru SMP itu kan materinya monoton itu saja.
jadi tidak berubah. Jadi kelas 7 ya 7, 8, 9. Nah jadi pengajaran, nah biasanya kan udah direncanakan untuk pembelajaran ini ya seperti ini saja, rencana pembelajaran, strateginya yang dipakai itu saja, prosesnya juga seperti itu saja. Nah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini saya berharap bisa lebih berkembang lah Bu. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah baik ya lebih baik lagi. Nah seperti itu. Yang terutama sikap lah terhadap peserta didik. Nah mungkin selama ini saya kalau sikapnya santun kasih sayangnya kurang, mungkin lebih nampaknya galaknya, marahnya. Nah itu yang mungkin, nah itu yang pengen saya teladani kemarin. Belum sepenuhnya terwujud, tetapi sudah bisa memotivasi diri saya sendiri untuk berubah. Nah itu untuk sementara ini itu yang masih saya lakukan Bu. Jadi belum, saya bilang harapannya belum 100% terlaksana. Masih ada tidak kekhawatiran Ibu dalam LMS? Nah kalau tidak bisa membagi waktu, nah itu malah jadi saya terlalu fokus dengan LMS sehingga saya mengabaikan proses pembelajaran. Nah itu kekhawatirannya pada saat sudah mengenal LMS itu sendiri. Nah, apalagi kan iya betul, apalagi kan Bu keadaannya tatap muka kita belum full. Nah, jadi banyak sekali praktek-praktek sederhana yang kita lakukan. Nah di situ biasanya kalau dulu saya anak diajarkan dulu, diberikan contoh. Nah diberikan contoh anak meniru. Nah untuk sekarang saya coba bagaimana kita bersama-sama melakukan seperti itu. Jadi anak tidak hanya harus ngikut gurunya maunya seperti ini. Jadi karena apa? Karena biasanya tujuannya sama, cara mereka mengerjakannya berbeda. Nah, seperti itu. Tentang gerak. Nah, kalau dulu kan saya berdiri depan kelas, saya melangkah beberapa langkah, terus saya membedakan ini loh perpindahan, ini loh yang dimaksud dengan jarak. Nah sekarang mereka, ayo beberapa orang siswa saya suruh maju ke depan, dia sebagai apa, nah nanti dia melakukan sendiri. Jadi nanti teman-teman yang lain melihat, ada juga yang ingin mempraktekkan langsung juga ikut bersama, ayo mari sama-sama. Nah seperti itu Bu, jadi lebih berkolaborasi lah dengan anak-anak, enggak di meja sendiri. Ya Bu, jadi masih malu-malu, masih untuk mengutarakan pendapatnya masih takut-takut. Untuk jangankan itu, untuk maju ke depannya aja mereka dipanggilnya berkali-kali lah, mau ngapain Bu, gitu seperti itu kan, takut kirain mau diapain. Padahal kan kita ingin mencontohkan saja gerakan ini, nah seperti itu. Tapi akhirnya mereka lebih ndak buyar, jadi mereka terfokus. Kalau dulu yang diperhatikan ibu saja, nah sekarang kan mereka melakukan sendiri, kayaknya pemahamannya masuknya lebih mudah seperti itu. Semua 7, 8, 9 untuk mata pelajaran IPA. Akhirnya kan walaupun terbata-bata, kata-katanya tidak tersusun rapi, tapi mereka sudah memahami lah. Pelajaran yang sudah diajarkan Ki Hajar Dewantara, walaupun mungkin pada saat ini baru satu persatu yang tadi saya contohkan untuk baru menuntun. Nah mungkin kedepannya rencananya memasukkan semua aspek, nah misalnya seperti budi berbudi pekerti, terus kisah pada anak. Nah sebenarnya itu tuh merangkum semua sih Bu, biasa satu kegiatan harusnya semua dimasukkan. Nah seperti itu, tapi untuk sekarang ya pelan-pelan, insya Allah saya pelan-pelan masukkanlah satu persatu seperti itu. Baik. Hal menarik pada saat pendampingan,
Semuanya menarik, Bu. Karena kan baru juga ini ya, pertama, pendampingan pertama ya, jadi semuanya hal baru yang dilaksanakan. Jadi semua alhamdulillah menarik. semua menarik. Kenapa saya mau bilang menarik? Yang paling utama ya. Kenapa menarik? Salah satu yang paling utama yang saya rasakan sebelum pendampingan ini, ya seperti saya cerita kemarin ke Ibu, rasanya saya udah hampir menyerah. Jaringan yang sulit di sini. Nah, itu sebenarnya alasan utamanya. Tetapi dengan adanya pendampingan, alhamdulillah, benar kata Ibu, saya pengen ngejalaninya apa adanya aja lah. Nah, seperti itu, jadi tidak terlalu juga membebani diri.